Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori pembelajaran. Nah, dalam buku teori pembelajaran ini ada 7 teori pembelajaran. Yang saya ambil dari teori pembelajaran, yang saya ambil di sini adalah teori pembelajaran multikultural. Yang pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian teori pembelajaran. Teori pembelajaran multikultural merupakan proses pembelajaran yang diakui keberagaman budaya, agama, ras, etnis, dan teori pembelajaran juga mempelajari tentang perubahan sosial dan kultural pendidikan di setiap lingkungan sekolah masyarakat atau pengaruh ke seluruh dunia. Nah, dan yang kedua kita mempelajari tentang perkembangan pembelajaran multikultural. Perkembangan pembelajaran multikultural, teori pembelajaran multikultural telah menjadi tuntunan yang tidak dapat ditawarkan dalam membangun Indonesia. Teori pembelajaran ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praktis. Pelaksanaannya pada umumnya para guru belum mempunyai pengalaman yang memadai dalam mempelajari multikultural. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbedaan terpendek jarak serta memudahkan adanya persatuan budaya dalam globalisasi ini. Pertemuan antara budaya mengakibatkan terjadinya perpaduan dan saling mempengaruhi dan fenomena tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat yang anggap biasa dengan perilaku kekerasan konflik dan sulit menerima perbedaan. Nah, pada tahun 1960 perkembangan teori pembelajaran multikultural dimunculkan oleh Banks yang kemudian mengalami perkembangan teori dan praktik di Indonesia. Teori pembelajaran multikultural masih relatif baru, belum banyak dipahami oleh guru maupun peserta didik. Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang baru, sejak lama pembelajaran multikultural telah menjadi akar budaya yang relatif, dan perkembangan multikultural di Indonesia dari pembelajaran multikultural tergolong baru, namun telah diakui sesuai dengan sistem masyarakat. Yang pluralisme. Nah, teori pembelajaran multikultural di Indonesia memiliki kesamaan dengan demokrasi yang dimiliki demokrasi pendidikan yang diterapkan sebagai resistensi versi terhadap sentralisasi pendidikan, sehingga melahirkan kebijakan baru yang desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan ke arah fanatisme di daerah-daerah. Untuk itu pendidikan multikultural sangatlah penting untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, sebagai gerakan reformasi pendidikan, hal ini dapat dilihat dari adanya anggapan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia masih terdapat banyak praktik yang bersifat sia-sia, yang mendorong munculnya stereotip dan diskriminasi. Pendidikan multikultural telah sukses
diterapkan di sekolah-sekolah sebagai macam seminar dan konferensi. Namun terdapat kecenderungan di kalangan guru yang terlalu menyerang bahkan dan anggap rendah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural hanya fokus pada satu dan ada beberapa dinamis saja. Dengan kata lain, guru hanya sekedar memasukkan materi tentang etni dan kurikulum pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, melalui teori pembelajaran multikultural, guru dapat mengembangkan kesadaran pluralisme dan kultural peserta didik. Dengan demikian, guru dapat menjamin terlaksananya kesetaraan dalam proses pembelajaran. Oke, yang berikut menjadi guru multikultural. Nah, teman-teman, menjadi guru multikultural dalam proses pembelajaran yaitu seorang guru yang harus memberikan contoh sikap teladan kepada siswa peserta didik sesuai dengan nilai-nilai multikultural guru. Multikultural harus menjadi teladan, misalnya menerima aditas, toleransi, cinta damai, dan menghargai muridnya. Oleh karena itu, membangunkan bahwa menjadi guru multikultural yang harus mampu mentransformasikan ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi darcing materi pembelajaran dan yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan, dan yang ketiga, dimensi pengurangan pelaksanaan dan yang keempat, kesetaraan dan pendidikan, dan yang kelima terakhir, dimensi pemberdayaan kurikulum sekolah dan struktur sosial. Menjadi guru multikulturalisme harus memilih, melaksanakan atau menekankan pada pejuang hak kemanusiaan dan tidak hanya melaksanakan inbox kepada diri sendiri. Multikultural mengamalkan etnis teori pembelajaran multikultural dan telah mengajarkan di kelas, maka hanya sebuah industri yang hasilnya adalah penindasan. Ada 3 etnis teori cara-cara multikultural. Yang pertama, memperjuangkan hak-hak kaum miskin agar dapat diterima di sekolah dan di dalam kelas dengan terlepas dari anggapan bahwa mereka adalah orang bodoh. Dan yang kedua, mempelajari ungkapan hak-hak kaum tertindas atas kaum minoritas sehingga latar belakang mereka dapat diterima di sekolah dan di dalam kelas. Dan yang ketiga, seorang guru tidak hanya menuliskan atau mengajarkan tentang teori-teori multikultural, tetapi mengajarkan teori dimulai dari diri sendiri. Nah, penerapan pembelajaran multikultural merupakan pembelajaran multikultural di dalam kelas. Tidak harus menjadi mata pelajaran pendidikan multikultural atau harus berbasis pada kurikulum formal, karena nilai-nilai multikultural dapat diterapkan langsung pada semua proses pembelajaran. Dalam menerapkan pendidikan multikultural, tertampak lembaga-lembaga pendidikan.
perlu mengalami perubahan mendasarkan, di sampingnya mencerminkan keanekaragaman suku budaya. Guru perlu mempunyai sikap positif terhadap berbagai macam latar belakang peserta didik. Hal ini dibentuk untuk menerapkan kurikulum yang terfokus pada aksi dan transformasi dengan menggunakan strategi penayangan serta mengkajikan materi. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan pembelajaran multikultural di sekolah dengan memilih beberapa jenis pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan pendekatan kontribusi di kelas, dan yang kedua penerapan pembelajaran adiktif di kelas, dan yang ketiga pembelajaran pendekatan transformasi di kelas dan yang keempat penerapan pendekatan aksi sosial. Nah, dan yang terakhir kelima tentang tantangan pembelajaran multikultural. Tantangan pembelajaran multikultural berasal dari guru yang kurang sikap dan kurang memahami esensi dari multikultural. Selain itu, guru masih terjebak dalam pembelajaran seperti biasa di kelas sosial, gender, suku, agama, anti-real, lokal, serta minat materi, ajaran dan bahan ajaran selalu diarahkan pada bebas nilai, kurangnya kecerdasan multikultural, kesadaran multikultural. Para guru, pemimpin, dan visita sekolah membentuk proses pembelajaran seluruh diserahkan pada multikultural. Selalu dianggap bertentangan dengan agama, karena multikultural harus dianggap bahwa pemahaman polaris, yaitu pada pengakuan bahwa semua agama itu sama paham. Hal ini yang kemudian banyak ditakuti para guru yang saat fanatik dan radikal dengan agama yang dianut. Secara esensi, pendidikan multikultural tidak sama dengan penerimaan ideologi agama lain atau semua agama saat ini, tetapi kita menerima adanya perbedaan keyakinan dan konsep kebutuhan tanpa harus mencela dan menolak keberadaan orang tersebut. Terima kasih. Mungkin ada kata atau penjelasan saya yang salah, kurang saya mengucapkan. Terima kasih, mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.